Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ayub Pratama Aris STMT, dosen tetap Program Studi Teknik Geologi, jurusan Ilmu dan Teknologi Kebumian, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen atau PDD dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKTPT, yang dimana merupakan salah satu bagian dari penyelenggaraan sertifikasi dosen. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan proses pembelajaran untuk salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Petrologi Batuan Beku dan Metamorf atau yang disingkat PBBM. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib untuk mahasiswa Teknik Geologi Universitas Negeri Gorontalo dengan kode MK DAM 61432 yang berada pada semester 3 atau semester ganjil kalender akademik. Mata kuliah ini dilaksanakan sebanyak 16 kali, terdiri dari 14 pertemuan materi dan 2 pertemuan ujian, antara lain ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini yaitu CPL 1, CPL 3, CPL 4, dan CPL 9 yang sudah tertuang pada RPS dan telah divalidasi oleh Korprodi dan Wakil Dekan Bidang Akademik. Sementara itu, untuk capaian pembelajaran terdiri dari 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dengan penjabaran menjadi 8 sub CPMK. Untuk materi pembelajaran, mata kuliah ini terdiri dari yang pertama, konsep dasar petrologi batuan beku dan metamorf, yang kedua, klasifikasi dan ciri-ciri batuan beku, yang ketiga, petrogenesis batuan beku, yang keempat, tipe magma dan lingkungan pembentukannya, yang kelima, klasifikasi dan ciri-ciri batuan metamorf, yang keenam, petrogenesis batuan metamorf, yang ketujuh, spesies dan tipe metamorfosa, yang kedelapan, hubungan petrologi dengan mineral ekonomis dan tektonik. Selanjutnya, untuk bentuk pembelajaran saya menggunakan 3 komponen, yaitu delivery, interaction, and assessment atau disingkat DIA. Untuk delivery, mata kuliah yang saya sampaikan melalui kombinasi tatap muka dan praktikum dengan model pembelajaran yaitu case-based learning, problem-based learning, dan inquiry-based learning. Dengan harapan mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kemampuan belajar mandiri mahasiswa. Kemudian, penyampaian materi didukung oleh media pembelajaran seperti PowerPoint, media presentasi visual seperti sampel batuan, video, kuis interaktif, dan WA group untuk berkomunikasi. Untuk interaction pada mata kuliah ini dilakukan dalam bentuk tanya-jawab selama perkuliahan, forum diskusi, kerja kelompok, dan umpan balik atau refleksi. Semua interaksi ini dilakukan agar terciptanya komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa. Dan untuk asesmen atau penilaian pada mata kuliah ini dilakukan secara berkelanjutan, terdiri dari kehadiran 10%, kuis dan tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Di mana instrumen penilaian mengacu pada rubrik kinerja dan kognitif, termasuk aspek afektif dan psikomotorik. Tidak lupa referensi atau bahan ajar yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu book chapter dengan judul Geologi Dasar, di mana salah satu penulisnya adalah saya sendiri. Selain itu, kami menggunakan beberapa buku referensi dari berbagai ahli mengenai batuan beku dan metamorf, dan juga jurnal nasional terakreditasi dan internasional terakreditasi. Referensi ini digunakan untuk mendukung pemahaman teoritis sekaligus keterampilan praktis mahasiswa dalam mengenali dan menganalisis batuan, khususnya batuan beku dan metamorf. Demikian pemaparan singkat mengenai RPS untuk mata kuliah Petrologi Batuan Beku dan Metamorf. Selanjutnya akan kita simak simulasi video pembelajaran pada pertemuan ketiga dengan materi pembelajaran yakni klasifikasi dan ciri-ciri batuan beku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Pagi. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pagi hari ini kita akan
melanjutkan perkuliahan kita ya mengenai petrologi batuan beku dan metamorf. Sebelumnya kondisi teman-teman hari ini untuk belajar bagaimana? Sehat? Sehat ya, alhamdulillah. Oke, saya ingin absen dulu, ingin cek kehadiran teman-teman semua, apakah sudah hadir atau masih ada yang tidak hadir. Saya sebut namanya ya. Yang pertama, Sitilia Panigoro. Oke. Selanjutnya, oke, yang terakhir Diwa Ahmad Luli ada? Oke, ada ya. Oke, jadi semua sudah saya sebut namanya ya? Oke, syukur. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin kita berdoa agar perkuliahan kita dapat diterima dan bisa bermanfaat. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang kita mulai ya untuk pembelajaran hari ini. Sebelum saya masuk untuk materi hari ini, saya ingin menanyakan tentang materi minggu lalu yang telah kita pelajari sama-sama. Kira-kira masih ingat tidak? Ya, kira-kira apa yang teman-teman dapat sampaikan dari materi minggu lalu hingga nanti akan berkaitan dengan materi hari ini. Siapa yang masih ingat apa pengertian dari batuan beku? Bagaimana batuan beku itu terbentuk di muka bumi? Silahkan, ada yang mau menjawab? Saya, Pak. Baik, untuk materi pertemuan kemarin itu, kalau saya tidak salah ingat, proses pembentukan batuan beku itu merupakan pendinginan magma yang disebabkan oleh letusan gunung api, Pak. Baik sekali yang disampaikan oleh Saudari Ilia tadi ya. Jadi batuan beku itu terbentuk dari proses pembekuan magma atau lava, di mana magma yang mendingin di dalam bumi itu membentuk batuan beku intrusif atau plutonik. Nah, sedangkan untuk lava yang mendingin di permukaan bumi itu membentuk batuan ekstrusif atau vulkanik ya. Nah, kemudian proses pendinginan ini memengaruhi ukuran dari kristal batuan, di mana jika pendinginan batuan terjadi lambat akan menghasilkan kristal yang besar atau disebut dengan faneritik. Nah, sedangkan untuk pendinginan cepat menghasilkan kristal halus atau bahkan gelas atau disebut afanitik. Oke? Nah, jadi inti dari batuan beku adalah asalnya dari magma yang mendingin dan mengkristal. Oke, sampai sini paham ya? Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, saya ingin menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, teman-teman dapat memahami tekstur batuan beku berdasarkan tekstur dari batuannya dan juga berdasarkan komposisi mineralnya. Karena dengan memahami tekstur dan komposisi mineral batuan beku, teman-teman bisa mengetahui asal atau proses pembentukan dari batuan beku tersebut. Ini sangat berdampak pada saat teman-teman nanti melakukan eksplorasi, ya, mencari mineral berharga. Teman-teman akan bisa mengetahui kira-kira proses terjadinya batuan tersebut seperti apa ya berdasarkan tekstur dan komposisi mineralnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi. Kita masuk untuk materi hari ini ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai klasifikasi dan ciri-ciri batuan beku. Nah, untuk memahami batuan beku dengan baik, kita harus bisa mengklasifikasikannya. Oke, di sini ada dua pendekatan utama untuk klasifikasi batuan beku ya. Jadi berdasarkan tekstur, yang pertama kita akan melihat bagaimana tekstur dari batuan beku ya. Ada yang berwarna coklat ya, hijau ya. Bisa kelihatan dari segi warnanya. Kemudian dari komposisi mineral dan kimianya, kita juga bisa ketahui beberapa persen kandungan silika yang ada pada batuan tersebut ya. Jadi berdasarkan tekstur tersebut kita bisa membedakan mereka merupakan batuan beku apa. Oke, untuk klasifikasi berdasarkan tekstur dapat mengacu pada ukuran, bentuk, dan susunan kristal. Tekstur menunjukkan kecepatan pendinginan magma dari lambat
kemudian menjadi kristal besar. Nah, kemudian apabila pembekuannya cepat, maka kristalnya akan menjadi halus. Sedangkan untuk berdasarkan komposisi mineral dan kimia, ini kita lihat dari kandungan silika dan mineral penyusunnya. Ya, biasa digunakan untuk menentukan tipe magmanya. Contoh batuan felsik itu menandakan silikanya sangat tinggi ya. Materi selanjutnya. Nah, di sini dijelaskan mengenai klasifikasi berdasarkan tekstur dan ciri-ciri fisik ya. Nah, tekstur ini seperti yang saya sebutkan tadi, untuk batuan beku itu terbagi dari 4 tekstur utama ya. Jadi ada faneritik, kemudian afanitik, porfiritik, dan glasi. Nah, untuk faneritik itu mempunyai kristal yang besar ya. Jadi pada batuan itu kristalnya besar, dapat dilihat oleh mata kita sendiri ya, tanpa bantuan alat atau mikroskop ya. Nah, untuk batuan faneritik itu pendinginannya sangat lambat. Jadi kristal-kristalnya itu sangat besar ya. Contoh batuannya itu ada granit dan diorit. Nah, sedangkan untuk afanitik ini kristalnya halus karena pendinginannya itu sangat cepat ya. Jadi kristalnya itu tidak sempat terbentuk, langsung jadi batuan beku. Contohnya batuan basal dan andesit ya. Sedangkan untuk porfiritik ini mempunyai kristal besar atau fenokris dan juga massa dasar yang halus. Ini menandakan ada 2 tahap pendinginan ya. Nah, terakhir untuk tekstur glasi, biasa juga disebut dengan amorf. Ini merupakan lava yang mendingin sangat cepat ya. Contohnya batuan obsidian ya. Jadi teman-teman sudah bisa membedakan berbagai macam batuan beku dari jenis teksturnya ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Pak, Ya, silakan. saya mau bertanya, kalau batuan beku yang porfiritik itu pendinginannya seperti apa ya? Kenapa bisa ada kristal besar dan massa dasar halus? Oke, bagus sekali ya pertanyaan dari Saudari Fitri. Menanyakan tentang tekstur porfiritik. Kenapa ada kristal besar atau fenokris, kemudian ada juga massa dasar yang halusnya ya. Oke, jadi saya jelaskan untuk tekstur porfiritik ini merupakan aliran lava ya yang ingin naik ke permukaan. Di perjalanan itu dia mengalami sedikit pembekuan, tetapi tidak terselesaikan, maka masih muncul kristal yang besar atau fenokris. Nah, setelah sampai di permukaan, lavanya itu sudah mendingin, jadi terbentuk massa dasar halus. Jadi dia mengalami 2 tahap pendinginan, saat perjalanan naik ke permukaan dan kemudian saat sudah sampai di permukaan. Jadi porfiritik itu seperti proses magma yang berubah kondisi pendinginannya ya selama magma tersebut naik ke permukaan. Nah, makanya untuk tekstur porfiritik ini jika kalian menemukan tekstur porfiritik itu menunjukkan proses magmatik ya di daerah tersebut. Jadi ada aliran lava ya dari bawah permukaan hingga naik ke permukaan ya. Jadi ada proses magmatik di situ. Oke, bagus sekali ya pertanyaan dari Saudari Fitri. Nah, contoh yang sering kita temui di daerah busur vulkanik ya, seperti di Sulawesi Utara adalah andesit porfiritik. Nah, ini menunjukkan magma naik cepat setelah sempat terkristalisasi sebagian di kedalaman. Nah, itu adalah salah satu contoh batuannya. Oke, di sini saya ada gambar batuan dengan teksturnya. Jadi saya minta teman-teman menghubungkan kira-kira tekstur mana yang sama dengan batuannya. Jadi salah satu dari kalian akan maju ke depan, kemudian hubungkan kira-kira contoh batuan A merupakan tekstur dari nomor 3 ya. Seperti itu. Oke, kira-kira ada yang bisa maju ke depan? Oke. Saya Pak. Ya,
Jadi Putra tadi sudah menghubungkan ya dari gambar di atas di mana ada tekstur dan juga contoh batuannya. Nah, kira-kira Putra kenapa kamu memilih tekstur ini? Ya, baik Pak, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi bahwa tekstur A ini merupakan tekstur yang fenokrit dan merupakan massa dasar. Jadi untuk nama teksturnya itu avanitik. Oke, jadi dia terdiri dari kristal fenokris ya, dan juga massa dasar. Oke. Baik Pak, selanjutnya kalau untuk bagian B ini itu merupakan tekstur glasi, sehingga saya menghubungkan gambar B ini dengan nomor 4 karena bentuknya glasi. Seperti itu Pak. Oke, baik. Kemudian yang C Pak, itu kenapa saya hubungkan dengan nomor 2? Karena jika dia digambarkan bentuknya itu halus, seperti gambar di nomor 2. Seperti itu Pak. Nah, dan yang terakhir itu di gambar D, itu kenapa saya hubungkan dengan nomor 1? Karena teksturnya besar, jadi dan juga kasat mata, sehingga saya menghubungkan bagian gambar D itu dengan nomor 1. Oke ya, kita beri aplaus dulu untuk Putra. Oke, jadi sudah sesuai ya apa yang ditulis oleh Putra. Jadi dari keempat gambar ini terdiri dari tekstur vaneritik, avanitik, porfiritik, dan juga glasi ya. Jadi sudah sesuai apa yang dijelaskan oleh saudara Putra. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Tadi kita mengklasifikasikan batuan berdasarkan tekstur. Sekarang kita akan mengklasifikasikan berdasarkan komposisi mineral dan kimianya. Di mana klasifikasi ini melihat kandungan silika dan mineral penyusunnya. Teman-teman dapat lihat di sini ada 4 komposisi mineral ya dengan kandungan kimia ya. Jadi yang pertama ini ada asam atau felsik, di mana silikanya itu sangat tinggi atau sekitar 65% ya, memiliki kondisi batuan dengan warna yang cerah ya. Contohnya granit dan riolit. Nanti kita lihat contoh batuannya ya. Kemudian ada intermediate. Nah, untuk intermediate ini merupakan batuan dengan silika sedang, kurang lebih 55 hingga 65%. Dengan contoh batuan itu diorit dan juga andesit. Nah, kemudian ada basa atau mefik. Nah, untuk batuan basa atau mefik ini mempunyai silika rendah 45 hingga 55%. Ya. Jadi warnanya itu cenderung gelap. Ya. Contohnya gabbro dan basalt. Dan terakhir ada batuan ultra basa atau biasa disebut ultramefik. Itu sangat minim kandungan silikanya, kurang dari 45%, biasa dijumpai pada batuan peridotit ya. Jadi teman-teman sudah bisa membedakan tekstur batuan beku itu berdasarkan dari warnanya saja ya. Jadi kalau misalkan dia warnanya cerah, terang ya, abu-abu, bisa jadi itu silikanya tinggi ya. Jadi bisa jadi masuk ke batuan yang asam atau felsik. Kemudian apabila dia gelap, ya batuannya gelap, bisa jadi masuk ke batuan yang tergolong ultra basa atau ultramefik. Nah, biasanya kita untuk menggunakan diagram untuk menentukan tekstur batuan ini. Jadi teman-teman nanti untuk menentukan tekstur batuan berdasarkan komposisinya, teman-teman bisa menggunakan diagram QAPV ya. Jadi di situ teman-teman bisa melihat kondisi kira-kira mana kandungan mineralnya yang dominan ya. Ini merupakan ciri-ciri penting yang harus diamati saat mendeskripsi batuan beku ya. Jadi dari warna dan kilap batuannya ya. Jadi ciri-ciri pertama teman-teman lihat dulu warnanya. Kemudian terdiri dari warna segar, kemudian teman-teman kalau kupas lebih jauh lagi bisa kelihatan warna segar maupun warna lapuknya. Kemudian ada ukuran kristalnya ya, seperti tadi yang di awal dari teman kalian sudah sebutkan ya, dari bentuk ukuran kristalnya, kemudian dari komposisi mineral utamanya ya, ada kuarsa, feldspar, piroksin, amfibol dan olivin. Nah, selain itu ada ciri-ciri untuk kehadiran fenokris ya.
dari satu batuan. Kemudian bisa juga dilihat dari ciri-ciri struktur batuannya ya. Contoh vesikular ya, di mana batuannya itu merupakan ada rongga-rongga rongga-rongga di sela-sela batuannya. Oke, jadi teman-teman sudah mengetahui klasifikasi batuan beku berdasarkan tekstur dan juga komposisi mineralnya. Nah, sekarang kita akan bagi kelompok ya. Di sini nanti saya akan kasih studi kasus. Ada beberapa sampel ya. Teman-teman akan deskripsi kira-kira batuan tersebut merupakan batuan apa ya. Jadi kalian deskripsi teksturnya, warnanya ya, hingga komposisi mineralnya. Oke, sekarang saya minta dibagi menjadi 3 kelompok ya. Jadi kelompok 1, 2 dan 3 ya. Kelompok 1, 2 dan 3. Jadi 6. Nah. Oke. Oke ya, jadi di sini saya akan membagikan sampel batuan dan juga format deskripsinya ya. Jadi nanti teman-teman saling diskusi kira-kira bagaimana untuk deskripsi masing-masing batuannya. Oke, saya minta untuk ketua timnya untuk maju mengambil sampel batuannya dimulai dari kelompok 1. Oke, kamu pilih kira-kira sampel mana yang akan kamu ambil. Silakan pilih sampel batuan yang ingin kamu deskripsi. Format deskripsi batuannya, silakan pilih Oke, sudah semua ya? Oke, sekarang silakan masing-masing kelompok diskusi untuk deskripsi batuannya. Kemungkinan nanti bisa dilihat pakai mikroskop atau mungkin loop, cuman kalau dilihat secara fisik ini teksturnya avanitik. Nah, jadi orang coba buat dulu mau deskripsi. Oke, jadi untuk sampel batuan yang saya dapatkan ini, Pak, Mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Jadi dari Baik, jadi saya izin untuk mempresentasikan hasil diskusi daripada kelompok 1. itu untuk warna segarnya itu dia ada abu-abu terang atau segar abu-abu putihan lah. Terus untuk warna lapuknya itu abu kecoklatan. Nah, kalau untuk kerasannya itu, Pak, yang saya hasil deskripsi kami, sampel batuan yang kami dapatkan itu, yang pertama kami deskripsi itu adalah dilihat dari kenampakan warna. Dari warna Kelompok 3 kita beri aplaus dulu. Deskripsi batuan dari kelompok 2, kita beri aplaus dulu. Presentasi dari kelompok 1 ya, kita beri aplaus dulu. Oke, jadi semua sudah paham ya mengenai klasifikasi dan ciri-ciri dari batuan beku. Ya, sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya dari kelompok 2 izin menanyakan kepada kelompok 1 dari batuan yang telah diidentifikasi tadi, apakah batuan tersebut terbentuk secara intrusif atau ekstrusif? Itu dari saya. Baik, jadi terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Saya izin menjawab pertanyaan tadi, apakah batuan ini terbentuk intrusif ataupun ekstrusif ya kalau tidak salah. Jadi untuk batuan daripada kelompok 1 ini terbentuk secara intrusif. Jadi seperti tadi yang dijelaskan oleh dosen kita bahwa batuan beku sendiri itu terbagi atas 2, intrusif dan juga ekstrusif, di mana intrusif sendiri terbentuk di kedalaman bumi, dan karena terbentuk di kedalaman bumi maka proses pembentukannya itu lebih lambat. Makanya tekstur daripada batuan beku ini vaneritik ataupun kristalnya itu besar dan kasar. Nah, jadi itulah jawaban dari kami untuk prosesnya ini di intrusif atau plutonik. Oke, itulah tadi ya jawaban dari kelompok 1 ya. Bagus sekali dari
pertanyaan dari kelompok 2 ya. Kita beri aplaus dulu untuk teman-teman yang diskusi. Itulah tadi ya hasil dari diskusi kita bareng-bareng ya untuk mendeskripsi kira-kira batuan beku ini terbentuk gimana, kemudian tekstur dan ciri-cirinya seperti apa ya. Nah, kalau saya simpulkan ya, jadi untuk batuan granit tadi itu teksturnya vaneritik dengan warna cerah ya. Kemudian komposisi mineralnya itu dominan kuarsa dan feldspar ya. Batuan granit juga itu merupakan batuan intrusif atau asam ya, karena dari warnanya saja sudah cerah. Nah, dari kelompok 1 ya, batuan granit tadi. Nah, untuk kelompok 2 basalt ya. Nah, kalau untuk basalt sendiri itu merupakan tekstur avanitik ya, tekstur avanitik dengan warna gelap ya. Kemudian batuannya itu secara komposisi mineral merupakan batuan mafik ya, atau batuan ekstrusif. Nah, sedangkan untuk yang kelompok 3 tadi mendapatkan batu andesit ya, di mana untuk teksturnya merupakan avanitik ke porfiritik ya. Untuk komposisi mineralnya dia masuk ke kategori intermediate ya, atau umumnya terdapat di busur vulkanik ya. Jadi harapannya ya teman-teman sudah bisa membedakan ya ciri-ciri maupun tekstur dari batuan beku ya. Nah, oke, jadi pada pertemuan hari ini teman-teman saya harap sudah bisa memahami mengenai klasifikasi tekstur ya. Tujuannya sangat penting kita untuk bisa menafsirkan sejarah dari kristalisasi satu batuan, dan juga teman-teman sudah menguasai mengenai klasifikasi berdasarkan komposisinya ya, itu untuk memahami asal magma dan setting tektoniknya ya. Jadi harapannya teman-teman sudah paham. Oke, untuk hari ini sebelum kita akhiri, saya beri tugas mandiri untuk dikerjakan di rumah. Jadi tugasnya itu teman-teman masih ada tersisa 2 sampel batuan lagi. Jadi sampel batuan ini teman-teman masing-masing deskripsi ya, masing-masing deskripsi 2 batuannya ya. Jadi teman-teman bawa ke rumah, nanti terserah gantian atau kerja bareng-bareng. Yang penting nanti deskripsinya sendiri-sendiri ya untuk kedua batuan ini. Nanti dikumpul pada saat pertemuan minggu depan. Oke? Bisa ya? Oke. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini ya. Kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah Petrologi Batuan Beku dan Metamorf, program studi Teknik Geologi Universitas Negeri Gorontalo. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2025. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.